Oke, selamat malam para pemirsa peminat politik Amerika. Jumpa lagi dalam acara Ngopi Americano, Ngobrol Politik Amerika. Dan plus-plusnya Pak Dan ya. plus-plusnya lah. Ya, bersama ini saya bersama Iwan, partner setia saya. Partner in crime. Ya, Ini yang keberapa kali Pak? ini yang keempat. Iya. Jadi ini edisi keempat. Kecuali yang kemarin kan tidak politik Amerika, politik tenis kemarin. Iya. Ya, ini politik Amerika. Boleh lah sekali-sekali. Jadi kalau Anda melihat saya kok rapi banget ya. Maaf ya, karena hari ini kebetulan saya ada acara resmi dengan ada pejabat dari satu bank dengan klien, jadi ya mau tidak mau saya harus pakai rapi. Padahal cuma harusnya pakaian saya. Ya cocok lah Pak, Jumat batik kan. Jumat batik. Tapi ya rapi banget ini ya. Oke, jadi kita bahas apa nih, Man? Ya, Kali ini. topik yang menarik sih kalau menurut saya ya. Polling terakhir ya dari YouGov yang emang hasilnya cukup mengkhawatirkan. Ini kelanjutan yang dari dulu. Dari politik ini dulu ya, dari pollingnya ini bahwa banyak warga Amerika meyakini bisa sampai terjadi perang saudara dalam mungkin satu dekade kali ya. Ya. Ini sangat pesimis sekali Pak, warga menilai. Kenapa ini Pak? Ya, berarti kita topiknya American pessimism ya, orang pesimisme orang Amerika. Emang situasi lagi pesimis Iya. baik dalam ekonomi, dalam segala hal ya. Tapi ini ekstrim banget menurut saya sih, karena kan Indonesia mungkin sama, kita udah melewati kopi itu sekarang mungkin masalah ancaman transisi global. Tapi kayaknya nggak ada sih sampai perang-perang itu lagi kita ya. Ya kita syukur lah ya, kita nggak sampai seperti itu. Jadi kalau mungkin saya tegaskan lagi bahwa belum lama ini YouGov itu membuat sebuah survei gitu ya, menanyakan berbagai skenario lah apa yang akan terjadi dengan Amerika dalam 10 tahun ke depan, satu dekade ke depan lah ya. Mungkin diantaranya apakah Amerika itu masih bahwa Amerika mungkin tidak lagi menjadi negara superpower. Pertama, yang kedua akan terjadi keruntuhan ekonomi collapse gitu kan. Kemudian yang ketiga akan terjadi perang sipil antara pendukung Republik dan Demokrat gitu kan. Iya. Kemudian yang keempat itu bahwa Amerika tidak lagi menjadi negara demokrasi, dan yang kelima itu adalah ini perang sipil lagi ya, perang sipil secara umum seperti yang mungkin yang seperti dulu akan terjadi perang sipil lagi, mungkin sama seperti dulu ketika isunya adalah isu rasial kali ya, Perbudakan Pak ya. perbudakan. Iya. Mungkin kita kasih gambaran bahwa dulu kan pernah tahun berapa kan tepatnya? Sekitar 1860 kayak gitu ya Pak ya. Nah, itu terjadi perang sipil di mana ada pemerintah federal melawan konfederasi di kawasan selatan ya, karena mereka menolak untuk menghapus perbudakan. Padahal memang di sana negara pertanian kan, jadi sehingga menanam gandum, menanam kapas, sehingga kalau budak-budak itu merdekakan gitu kan, salah ya mereka akan kesulitan dapat tenaga kerja kan. Iya. Kalaupun dapat mungkin akan sangat mahal dibandingkan dengan mereka memakai budak gitu. Tapi kemudian ketika setelah akhirnya kan selesai kan, dan Amerika ya negara demokrasi yang cara hukum tidak lagi ada perbudakan, meskipun isu rasial tetap selalu muncul dari waktu ke waktu, terutama kalau mendekati pemilu. Apapun ya, mau Apapun. Demokrat, mau Republik, Iya, tetap sama. muncul. Jadi kalau emang PR yang panjang ya. Iya, jadi kalau zaman dahulu itu kan mungkin tahun 60 sekian itu kan, waktu zaman-zaman hak sipil itu yang dianggap lebih rasis itu adalah Demokrat gitu kan. Karena justru pada masa itu daerah-daerah South State itu yang menjadi mayoritas itu adalah senator dan anggota DPR dari Partai Demokrat, bukan Republik. Oh ini ceritanya mau kilas balik dulu Pak ya. Ya, kilas balik. Kita mundur perang saudara, bahwa dulu ada beberapa negara bagian. Perang saudara itu kan selesai lah ya, Iya. selesai. Kemudian Oke. tapi kan masih berlanjut tuh, meskipun artinya bahwa segregasi perbudakan tidak ada, tetapi segregasi masih ada. Artinya Tetap. pemisahan bahwa minoritas dianggap sebagai warga kedua itu, jadi dipisahkan antara kulit putih dengan non kulit putih itu kan berlanjut. Gitu kan. Oh jadi itu kayak Ya, kompromi hasil ya, setelah perang itulah ya. Jadi Oke. tetap jadi tahun 60 65 lah berakhir kalau nggak salah Pak. itu kan hak sipil baru dia gaungkan kan. Nah di sana saat itu
kawasan kayak Mississippi, kemudian Georgia segala macam itu justru yang mendominasi Kongres itu adalah politisi dari Partai Demokrat. Yang kemudian setelah Ronald Reagan naik barulah sabu bersih lah ya. Jadi Partai Republik kemudian mulai menguasai Tiongkok Selatan karena ada perubahan isu lah di situ. Ya ini menarik Pak. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan adalah dari polling YouGov ini terjadi perang saudara. Itu paling kondisi istilahnya worst-nya lah ya. Apakah emang kalau kita lihat dari dulu kan terjadinya perang saudara tuh hanya masalah rasial. Maju ke sekarang itu banyak sekali masalah Pak, polarisasi ya. Bukan hanya rasial yang masih belum kelar juga, masalah ekonomi, masalah apapun, mulai dari apa sih yang terakhir itu yang aborsi ya. Artinya emang polarisasi terjadi dan emang semakin parah ya menurut warga itu ya Pak ya. Jadi kalau kita sebenarnya isu perbedaan pendapat ya gitu loh. Misalnya Partai Republik yang mayoritas pemilihnya adalah kelompok konservatif itu kan cenderung anti aborsi. Ya. Sementara Partai Demokrat yang liberal mereka pro aborsi gitu kan. Kemudian yang kedua ini perbedaan yang itu ya jelas ya. yang jelas. Kemudian yang kedua adalah soal kepemilikan senjata api kan. Oke. Republik itu kan pro-gun lah, ingin agar kepemilikan itu dilonggarkan selonggar-longgarnya gitu. Sementara Partai Demokrat kelompok liberal maunya dikontrol seketat mungkin ya kan. Beda banget ya gitu kan. Kemudian yang ketiga soal mungkin soal imigrasi ya kan. Partai Republik yang mayoritas pendukungnya itu adalah kelompok kulit putih maunya ya udah kita sudah kayaknya udah terlalu longgar lah perbatasan itu, kita harus mulai ditutup lah. Ini nyangkut dengan isu rasial yang emang nggak pernah beres di Amerika. Partai Demokrat cenderung membuka perbatasan karena harus diakui bahwa mayoritas kelompok imigran atau keturunan imigran itu ada di kubu Demokrat. Kemudian yang ketiga soal ini menarik Pak. Terakhir saya baru baca yang kemarin 2 bus dikirim imigran ke depan rumahnya siapa itu Pak? Kamala Harris itu kan, iya. Ya, presiden. Ya itu sampai se-ekstrim itu. Sampai kan? Se-ekstrim itu ya. Itu gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal mungkin antara yang agamis dan antara kelompok agamis dan kelompok sekuler gitu kan. Bukan non agamis ya. Sekuler lah ya. Iya. Jadi konsepnya ya konservatif. Campur lah ya, agnostik, ateis dan lain-lain. Ya, jadi kalau kelompok Republik kan mereka kan tadi kan konservatif kan. Jadi mereka istilahnya orang yang tak beragama lah. Sementara kelompok Demokrat itu dianggap mereka mayoritas itu yang mungkin dianggapnya lebih sekuler, mungkin bukan berarti tidak beragama ya, tetapi mereka ya udah deh, agama tuh urusannya gereja, urusannya masjid, urusannya sinagog gitu kan. Kayak ada norma-norma yang kita pisahin. Ya, jadi sekuler kan berarti tidak beragama ya. Sekuler ya udahlah, agama tuh bukan urusannya pemerintah gitu loh. Ya udah biarin aja gitu kan. Nah, sementara Republik semakin menginginkan pemerintah termasuk mengatur hal-hal yang sifatnya sakral gitu. Contohnya misalnya di suatu, kalau tidak salah di Florida gitu kan mulai ada misalnya doa bersama di sekolah gitu kan. Jadi itu kayak semangat yang dulu itu mau dibawa lagi ke gitu. Era sekarang ya. Nah, sebenarnya dari dulu itu ada gitu. Cuman kan masalahnya sekarang tuh semakin meruncing. Semakin meruncing kan. Jadi makanya dulu ada zaman-zaman sebelum Obama itu misalnya ya. Sampai Obama masih ada. Dulu ada namanya di Demokrat ada namanya Blue Dog Coalition gitu. Jadi kelompok anggota DPR Partai Demokrat. Dia itu Demokrat, ya kan? Tetapi dia itu konservatif gitu. Dia pro-gun, anti abortion. Oh, dia seperti Republikan tapi ditaruh di Demokrat. Gitu gitu kan. Kemudian ada juga kelompok dari Partai Republik yang dia itu pandangannya liberal. Misalnya dia Republik tapi dia pro aborsi. Dia misalnya cenderung untuk memperketat penggunaan senjata misalnya ya. Ini ceritanya orang Kongres atau senator lah ya Pak ya?
Dia Kira-kira. lebih di DPR lah. Oh, DPR. oke. DPR ya. Nah, yang terjadi kemudian adalah itu udah nggak ada sekarang itu. Jadi Demokrat semakin ultra liberal, Jadi semakin homogen ya. semakin homogen. Jadi sama juga Republikan makin mendekati ultra konservatif itu. Di tengah tuh hampir nggak ada. Semakin sedikit kelompok moderat di DPR. Senat juga sebenarnya ada, cuman kan banyak legislasi itu dirancang di DPR kan. Semua bil itu di DPR itu. Gitu sebenarnya. Ini menarik, Pak. Jadi kan emang kalau yang kita bahas dulu pertama ya, bahwa polarisasi sukses dilakukan oleh Trump. Ini era Trump udah berakhir. Ternyata yang incumbent sekarang masih mempertahankan yang ada sekarang gitu. Bukannya malah merangkul ibaratnya. Sudahlah kan itu ibaratnya. Yang prinsip-prinsip yang sangat berbeda itu kita kurangi dulu kan. Itu kenapa, Pak? Apakah emang udah terjadi begitu dan susah dirubah dalam waktu dekat atau gimana? Ya kan sifat politik kan begitu kan. Pertama politik itu kan kalau ada yang dimanapun kan politik itu tidak beragama gitu. Jadi misalnya orang boleh ngomongin konservatif, ngomongin liberal gitu kan, tapi kan sebenarnya ngomongin konservatif liberal, tapi kan sebenarnya itu ya bahasa politik gitu. Seperti misalnya apakah semua anggota DPR partai Republik itu konservatif, apakah mereka itu taat beragama? Enggak juga gitu. Enggak juga. Iya kan. Kemudian apakah semua kelompok Demokrat, anggota DPR Demokrat yang liberal tuh mereka bener-bener liberal gitu? Enggak juga. Ya itu emang polarisasi terjadi karena ada tokoh-tokoh yang emang sangat berpengaruh mengeneralisasi situasi yang ada kan. Iya betul. Salah satunya. Terakhir kemarin Pak Biden itu yang dikritikkan bahwa para supporter Trump atau MAGA lah istilahnya Ekstrem itu ancaman buat negara gitu. Itu seperti kayak membuat seperti menembak satu kubu Republikan ini berarti ya. Ya itu dulu sebenarnya bahasanya Donald Trump begitu dulu. Jadi kembali dilakukan ya. Ya memang saya bilang tadi kan politik itu kan pada akhirnya soal kalah menang lah ya gitu. Dan fenomena yang menarik itu bahwa ketika sekarang kan lagi musim primary nih, di kedua partai lah ya, artinya kalau di biasanya pemilihan bakal calon gitu primary itu. Jadi kalau misalnya sekarang anggota ini kan senator contohnya misalnya Alaska gitu kan, Alaska itu kan ada bagian gili setiap 6 tahun sekali itu ada pemilihan ulang kan. Kalau nggak salah Alaska yang menang dari Demokrat Pak ya. Alaska ada 2 kan? Oh, ada 2 ya? Ada senator, ada DPR. Oh iya. Nah kalau DPR itu kan namanya special election karena anggota DPR yang lama itu meninggal, maka harus dipilih kembali yang baru yang nanti menjabat hanya sampai November ini. Iya benar. Hanya beberapa bulan. Nah kebetulan dengan sistem yang ada di sana, maka yang menang adalah Demokrat. Kenapa coba? Itu menarik, itu akan menjadi jawaban bagi semua gitu. Karena calon dari Republik itu kan ada 2 tuh kan. Yang satu itu Sarah Palin. Iya, Sarah Palin itu kan dia yang di endorse oleh Donald Trump dan dia termasuk bisa dikategorikan sebagai ultra konservatif lah ya, sebagai MAGA Republikan. Nah sementara yang satunya itu kan liberal, yang satunya itu kan lebih moderat lah. Jadi Demokrat itu banyak sebenarnya calon, cuma yang unggulan 3 orang. Satu Sarah Palin, satunya itu saya lupa namanya, cuman dia itu pokoknya satu bagian dinasti politiknya di Alaska lah. Nah yang satu itu adalah Demokrat dan dia ada native Alaska, penduduk asli Alaska yang mungkin kemungkinan menang lah itu ya. Udah menang itu. Oh ya udah menang ya yang ini karena suara kan di satu modelnya itu model pemilihan tuh nanti istilahnya ya, cuma istilahnya intinya bahwa akan ada seleksi, misalnya nanti dipilih 3 orang ya kan, 3 orang itu sampai nanti yang satu tersingkir karena suaranya kalah kan, nah 2 orang. Nah tapi mereka memilih itu misalnya kalau memilih si A jadi harus 2 pilihan. Misalnya A, kalau misalnya si A itu nggak menang, kalau misalnya menang gue pilih siapa gitu ya kan. Harusnya kan
Sarah Palin dan anggota calon yang Republikan kan, ternyata enggak gitu loh, tidak semua. Ini Jadi kan balik lagi Pak, Alaska ini kenapa menarik buat itu menjadi sorotan? Alaska itu sebenarnya dari waktu-waktu yang menang itu adalah pertama adalah moderat, ya kan? Oke. Moderat. Kedua adalah sistem pemilihannya itu menarik gitu loh. Jadi sistem pemilihan itu bener-bener akan memilih yang sesuai dengan karakternya mereka. Jadi misalnya mayoritas sih memang pemilih Partai Republik ya. Tetapi Sarah Palin itu bukan tipikalnya mereka. It's not ours gitu. Itu bukan kayak gak gue banget deh dia Sarah Palin itu gitu. Dia Republikan tapi bukan gue banget daripada dia mendingan benar Demokrat yang sejalan dengan kita gitu. Oke, balik lagi Pak ke YouGov tadi ya. Jadi emang banyak isu-isu yang membuat warga menjadi cemas akan terjadi perang saudara. Selain ya tadi kan dibilang isu rasial yang masih terus berlangsung, apalagi Pak kira-kira yang membuat ini makin terus terjadi polarisasi? Ya tadi kan sebenarnya kan karena kedua kubu itu sekarang lebih ekstrim kan, sehingga membuat ketika para politisi itu mengeluarkan retorika yang ekstrim, ya kan, maka pengikutnya akan ikut juga dong. Jadi pemilihnya akan ikut juga. Emang gitu. dikondisikan seperti itu. Begitu. Jadi sekarang itu kalau mau kayak misalnya sekarang contohnya misalnya bakal calon Partai Republik di primary semua ya, itu yang menang itu mayoritas ya mungkin 90% atau 80% itu adalah mereka yang mengklaim sebagai Trump, MAGA Trump gitu kan, sebagai pengikutnya Trump lah. Iya. Kan? Tapi itu kemudian yang kedua untuk Partai Demokrat juga dia melakukan tindakan yang sangat unik ya. Seperti apa uniknya? Karena mereka mulai bermain di primary-nya orang lain. Oh gitu maksudnya. Iya. Jadi contohnya calon kuat partai calon anggota senator yang kuat di misalnya Pennsylvania itu. Iya, Dr. Oz yang bukan figur yang memang populer tapi kurang tepat di posisi Pennsylvania. Iya, secara nasional mungkin terkenal, tetapi di lokalnya mungkin nggak populer. Kenapa? Karena Dr. Oz kan aslinya bukan orang situ gitu, dia kan dari New Jersey kan. Dan itu berpengaruh ya. Berpengaruh gitu loh. Nah, tapi justru Partai Demokrat bermain di situ dalam arti bahwa mereka ikut-ikutan, misalnya bikin membuat iklan yang menjatuhkan lawannya Dr. Oz dan menaikkan Dr. Oz. Jadi dia menang gitu kan. Kenapa begitu? Karena mereka bertujuan agar bahwa kalau terpilihnya calon yang lemah nanti akan gampang dikalahkan di midterm election gitu kan, di pemilihan anggota Senat sendiri. Jadi ibaratnya kayak mencari lawan yang emang bakal kalah gitu ya. Iya. Karena kita punya calon yang sudah pasti menang nih ya. Cuman itu kan fenomena yang relatif baru lah ya. Iya. Sebelumnya belum terjadi untuk agak kotor juga berarti Pak ya? Ya udah, ya dalam arti bahwa ya kalau dulu dianggap bahwa pemain kotor itu ada di dalam Republik, sekarang ya dilakukan lagi. Jadi sama-sama aja ya, 11-12 ya. Dalam arti ya begitu kan akhirnya menular juga gitu. Makanya saya bilang tadi itu semakin meruncing gitu kan. Jadi antara dua kubu itu semakin meruncing sehingga wajar kalau misalnya warganya sendiri semakin pesimis gitu. Contohnya saya punya teman kan, teman ngobrol dulu kan, tahu dia memilih dia memilih Trump, saya memilih Joe Biden gitu kan. Pandangannya semakin jauh kan, beda dia nontonnya Newsmax, saya nontonnya MSNBC gitu kan. Gitu kan semakin meruncing gitu. Akhirnya kita nggak pernah ngobrol lagi, sama tetangga kenal lagi, enggak deh dia udah kelihatan lah ya. Udah kasih jalan. Capek gue ngobrolnya. Jadi bayangkan di sebuah komplek yang harusnya rukun, Agustusan rame, sekarang udah enggak lagi karena udah ada kubu-kubuan, mereka bikin sendiri. Ada yang pesimis kan itu, waduh, ini gimana masa depan kita kalau begini kan. Jadi makanya ketika di survei ya mereka pesimis gitu kan. Dan itu tertuang di YouGov ya Pak ya. Tertuang di YouGov. Begitu pesimisnya warga ya, bahwa ini akan berlanjut terus. Dan mereka melihat kan politisi di secara nasional begitu juga, gitu. Gubernurnya begitu, DPRD begitu, di DPR di federal gitu juga gitu kan. Jadi itu mungkin sama seperti misalnya sekarang saya tentang gun legislation gitu kan. Gun legislation itu ya sama-sama juga makin ekstrim.
Jadi partai di beberapa negara bagian Partai Republik itu maunya ya udah tidak usah ada deh, tidak usah ada lagi izin lagi, udah bawa aja. Sebenarnya Pak di negara-negara di blue state itu semakin dipersulit kan. Nah, Blue state Demokrat, ya. Itu semakin dipermudah. Sementara ini semakin dipersulit. Sama misalnya tentang aborsi. Aborsi kalau ultra liberal maunya aborsi terserah deh. Udah aborsi nggak ada batasannya gitu, mau di 15 minggu, 13 minggu, mau 3 bulan, 4 bulan gitu, terserah ini aborsi. Sementara kalau di sana kan ekstrim juga gitu, aborsi dilarang, baik itu kehamilannya akibat incest, maupun dia misalnya akibat perkosaan atau yang hal lain yang kesehatan, mereka udah nggak peduli, udah pokoknya kalau dilarang ya dilarang. Kalau ini ya aborsi gitu, nggak ada batasan, mau mingguan, bulanan gitu. Itu juga. Jadi semua pandangan semakin ekstrim gitu kan. Ya, jadi emang banyak hal yang membuat polarisasi makin terjadi ya. Nah, ada satu lagi Pak yang saya menarik Pak. Ini dari sisi ekonomi ya. 30% berpikir mungkin antara kaya dan miskin. Gap di Amerika itu seperti apa ya? Apakah ini ada korelasinya dengan Demokrat dengan Republik nggak? Bahwa yang miskin-miskin itu larinya kemana? Atau yang incumbent larinya kemana gitu kan? 30% loh, itu tinggi Pak menurut saya. Kan kalau melihat dari kebijakan ekonomi dulu kan selalu ada semacam pola yang sama lah dari waktu ke waktu, bahwa Republik itu cenderung memotong pajak orang-orang kaya gitu kan. Dan mereka berarti pro orang kaya. Pro orang kaya. Sehingga makanya orang kaya makin kaya di sini. Karena dipajakin tuh ya kalau orang yang mungkin menengah ke bawah gitu kan, mungkin ke bawah enggak sih, tapi artinya kalau bukan orang kaya ya dipajakin, orang kan nggak dipajakin gitu. Jadi pajaknya dipotong lah istilahnya. Sementara kalau Partai Republik kan dia sangat fokus ke kelas menengah gitu kan, kelas menengah yang mereka pertama kan mungkin ada pemotongan pajak, kedua kayak kemarin tuh ya kasus-kasus dia pembebasan hutang ya waktu kuliah gitu kan, yang pelajar ya Pak ya, itu kan juga fokusnya kelas menengah kan, pro rakyat lah istilahnya. Sehingga ya begitu gitu loh. Jadi ada kemungkinan begitu gitu. Mereka melihat karena faktanya begitu, orang kaya ya justru dibiarkan ngemplang, dipotong pajak. Jadi kalau saya pernah baca bahwa Partai Republik selalu menentang upaya untuk misalnya memperkuat kalau kita dirjen pajak lah ya gitu. Buat dirjen pajak misalnya dia punya wewenang untuk mengusut seorang ini mengemplang nggak sih gitu. Nah, Republik itu selalu menentang itu. Oke. Artinya dia kalau dalam bahasa Demokrat berarti lu membiarkan dong orang ngemplang gitu kan. Gitu. Berarti yang ada sekarang di warga Amerika tuh bahwa emang cenderung ya, ada kecenderungan Republikan lebih ke lebih pro orang inilah ya. Iya, jadi intinya bahwa kelompok mungkin menengah bawah itu melihat bahwa orang kaya itu pertama kan pajak dipotong, kedua mereka tidak pernah dicari-cari kesalahannya, apakah mereka ngemplang apa enggak, itu nggak pernah benar-benar ketahuan gitu loh. Gitu. Iya. Ya emang kelihatan sih, kayak misalnya kalau yang dibilang Elon Musk ya kan dia emang ada kecenderungan ya mengkritik terus ya dengan incumbent sekarang. Nah, satu lagi Pak, ini kan banyak isu-isu polarisasi ya. Sebenarnya apa sih yang bisa menyatukan mereka ini? Karena emang yang muncul saat ini tokoh-tokoh yang bersuara emang mempolarisasi terus gitu kan. Sebenarnya ada kemiripan nggak dalam hal kebijaksanaan antara zaman Republik dan Demokrat? Apakah itu hanya di politik luar negeri? Menarik lah ya. Jadi politik luar negeri juga sebenarnya sekarang sudah mulai terpolarisasi. Jadi kalau misalnya zaman dahulu itu kan ketika Amerika menginvasi Irak, Amerika itu kan kelihatan kan satu kata gitu kan, iya. Libya. Itu tingkat dukungan warga Amerika itu mungkin itu di atas 80% lah. 20% itu berarti kan semuanya di atas 50% gitu kan. Iya, artinya banyak lah yang setuju. Iya, tapi ketika Biden misalnya membantu Ukraina,
lawan Rusia itu pendukung Partai Republik tidak nyampe 50% yang mendukung kebijakan itu. Oh. Sampai George Bush itu masih sangat katakanlah hampir mutlak ya dukungannya itu ya. Padahal dia sendiri yang Mungkin zaman Ronald Reagan tuh mungkin 90% kali lah ya. Tapi makin kesini makin berkurang gitu ya. Kembali itu bahwa pola terjadi kecuali satu kebijakan mengenai China. berarti Jadi itu tetap kalau ya. jadi dari waktu ke waktu misalnya yang sering bikin polling kan si Gallup itu kan bikin polling dari tahun seperti itu. Rata-rata mungkin tingkat 70% 80% warga Amerika dari pendukung dua partai itu sepakat bahwa China itu merupakan saingan terbesar atau bahkan musuh Amerika gitu kan. Nah itu gitu loh. Jadi kalau kita melihat misalnya contohnya di sektor industri kan. Jadi kan pemilih red state itu kan Republikan itu kan tempatnya industri tradisional lah ya, pertanian, batu bara, kemudian fosil, kan, kemudian manufaktur gitu kan. Sementara di daerah-daerah Rusia itu kan banyak high tech lah ya Pak ya. high tech lah ya kan, gitu. Tetapi ada kesamaannya gitu kan. Iya. Sebenarnya apa? Manufaktur itu kan akhirnya kan banyak yang tutup. Daripada bikin di Amerika mahal, mendingan pindah ke China gitu kan. Waktu dulu karena ada kecenderungan kan efisiensi. Tapi juga pada saat yang sama di sektor high tech pun begitu gitu kan. Bolehlah mungkin desainnya, innovationnya itu terjadi di Amerika, tapi manufakturnya di sana juga gitu kan. Gitu. Nah sehingga isu tentang made in America itu yang dulu digaungkan oleh Donald Trump itu MAGA ya Pak ya? MAGA itu kan menjadi sesuatu yang atraktif lah ya, menarik lah, sehingga itu salah satu faktor yang membuat dia dulu menang. Dan kemudian apa yang terjadi? Dan itu diikuti oleh Joe Biden kan. Joe Biden juga menggalakkan pertumbuhan industri dalam negeri lah ya, malah sekarang termasuk juga untuk fabrikasi chip. Kalau dulu ada tapi terbesar, sekarang malah didukung dengan undang-undang baru yang memberi subsidi pada produsen chip untuk bikin kawasan manufaktur di Amerika. Iya, dan itu besar Pak ya. Saya tahu Intel dapat subsidi dari negara yang jumlahnya besar kan. Karena emang mereka agak sedikit tertinggal kan dari yang manufaktur di Taiwan ya, untuk dikejar lagi. Saya tidak berkomentar itu. Sensitif ya Pak ya. Oke, jadi emang di satu sisi ada perbedaan-perbedaan yang mengkhawatirkan warganya, tapi di satu sisi emang mereka sepakat ya bahwa ada satu ancaman yang emang perlu secara tidak langsung mereka melakukan itu ya, bahwa emang mereka menganggap ada satu negara yang emang perlu diwaspadai. Meskipun itu harusnya bukan menjadi pemersatu loh. Iya kan. Jadi kita jangan memersatukan dalam negeri dengan cari musuh di luar. Harusnya nggak begitu. Jadi menurut saya sih hal yang terbaik adalah bagaimana retorika politik ada moderasi dalam retorika politik, bikin aturan ya kan, sehingga tidak boleh ngomong ini. Mungkin lah suatu saat kan juga mereka selalu berdalih ini kan bagian dari kebebasan ekspresi kan. Harusnya mungkin nanti diatur lah. Kalau mereka ingin Amerika itu kembali gitu kan, menjadi superior gitu, super power, kemudian warganya tidak pesimis, ya harus kembali ke mereka sendiri gitu kan. Mulai dibikin ada rekonsiliasi, tetangga pada akur lagi gitu kan. Satu komplek bikin perayaan kemerdekaan bersama lagi gitu kan, bukan ini perayaan bersama Republikan ya, enggak gitu. Bikin bersama lagi, kemudian mulai di tingkat DPR-nya mulai dibipartisan lagi. Jadi, jangan sampai sekarang orang tidak mendukung satu aturan hanya alasan itu bukan kayak yang dibikin partai lain. Mungkin itu yang dilakukan. Karena kalau tidak seperti itu ya akan susah. Apalagi sekarang kan Ukraina itu mengubah keadaan. Itu kan menjadi topik kita lagi ya. Mungkin next topik kita bagaimana. Terakhir mereka seperti dapat angin segar ya. Ya, jadi bagaimana nanti dampak dari perang Ukraina Rusia, di mana Amerika dan Eropa akhirnya melakukan semacam embargo ekonomi, embargo keuangan yang seperti tidak tahu ujungnya sampai kapan. Nah itu justru akan berpotensi akan semakin melemahkan
kekuatan Amerika di tingkat global. Nanti kita akan bahas dalam dalam topik terpisah lah. Ini kita minggu depan kan. Oke, sip. Terima kasih diskusinya. Oke, jadi itulah perbincangan kita pada malam ini. Semoga menarik ya. Dan jangan lupa like dan subscribe di sini. Sampai jumpa pada acara ngopi americano berikutnya. Oke, minum dulu Pak.